Baik pemirsa TV Parlemen, saat ini saya tengah berada di depan ruang rapat Komisi 4 DPR RI. Yang mana pemirsa, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pemerintah telah menelurkan PP nomor 26 tahun 2023 yang mana memberikan izin kepada sejumlah pihak untuk mengeruk dan mengendalikan hasil sedimentasi laut, yang mana juga akan menimbulkan pro kontra antara potensi ekonomi dengan dampak lingkungan. Dan bagaimana DPR RI menyikapi akan hal tersebut, telah bergabung bersama saya salah satu anggota Komisi 4 DPR RI, yaitu Bapak Slamet dari fraksi PKS. Pak, bagaimana Pak menilai dari PP ini sendiri Pak? Apakah sebenarnya potensinya itu lebih besar atau gimana ekonomi dengan dampak lingkungan Pak? Oke, ya, terkait dengan PP ini, jadi eh, tidak hanya satu aspek mestinya yang kemudian kita kaji, tidak hanya bicara tentang ekonomi, tetapi juga ada ekologi, ada juga tentang ketahanan atau kedaulatan bangsa kita ini yang paling penting seperti itu. Dari sisi ekonomi pasti kita dapatkan, hanya permasalahannya kemudian kita ukur dengan tingkat kerusakan lingkungan kita, apakah sebanding. PNBP yang dikejar pasti dapat, tetapi dengan pengawasan kita yang masih lemah seperti ini, maka saya tidak terlalu yakin PNBP yang didapatkan itu akan sebanding dengan kerusakan lingkungan yang didapatkan. Dari sisi bicara kerusakan lingkungan ini efeknya kan juga akan kepada ekonomi. Contoh, ketika kemudian betul-betul dibolehkan itu ekspor, maka dengan demikian dieksplorasi itu besar-besaran, maka dengan sendirinya akan pengaruh kepada nelayan-nelayan yang ada di sekitar kita. Di situ rumpon-rumpon akan hancur, kemudian pakan dari biota laut untuk kemudian konsumsi ikan nggak ada. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya nelayan yang ada di sekitar situ tidak akan mendapatkan mata pencahariannya, sehingga ujungnya adalah yang dirugikan lagi-lagi adalah para nelayan kita. Ini yang harus kemudian menjadi perhatian kita, bahwa kemudian ada pihak-pihak yang diuntungkan. Contohnya paling diuntungkan dari sisi ini adalah pengusaha, tetapi berapa juta nelayan kita yang tidak akan mendapatkan keuntungan ini, sehingga ini juga akan pengaruh kepada program pemerintah. Jangankan untuk kemudian mengurangi kemiskinan, tetapi dengan program atau kegiatan ekspor ini, eksplorasi ini yang dibolehkan untuk diekspor, maka akan menambah jumlah kemiskinan dari para nelayan kita. Dari sisi fungsi lain kedaulatan bangsa kita, para ahli mengatakan dan dari dasar dulu dilarangnya PP ekspor ini kan waktu itu disampaikan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan yang lebih luas, terutama terkait dengan tenggelamnya pulau-pulau di luar. Itu disebut begitu. Sehingga kalau kemudian ini dibuka lagi, kemudian pulau-pulau terluar kita tenggelam, maka ini urusannya bukan sekedar urusan ekonomi, tetapi justru urusan kedaulatan bangsa kita. Bagaimana batas antar negara kita, terutama dengan Singapura yang belum ada kesepakatan, maka ini akan menjadi konflik yang ujungnya akan menggadaikan kedaulatan bangsa kita. Saya pikir ini menjadi perhatian kita semuanya, sehingga tidak ada kata lain, tidak perlu dikaji lagi. Harus dicabut. Karena masih banyak potensi-potensi untuk kemudian kita menghadirkan PNBP lain tanpa harus kemudian merusak lingkungan kita dengan menjual pasir kita. Demikian, Mas. Potensi yang lain Pak, apakah ada pertimbangan ke pemerintah selain potensi ekonomi dari ekspor pasir laut sendiri? Dari PP itu saya tidak melihat kecuali kepentingan ekonomi. Ini yang menjadi catatan, jangan sampai menggadaikan ekologi kita dengan ekonomi. Kalau sudah didampingkan pasti ekologi rusak. Dan saya melihat dalam PP itu hampir 50% dalam PP itu mengatur tentang bagaimana cara eksplorasi dan bagaimana cara mengekspor itu. Tidak lebih dari itu, sehingga catatan saya khawatir ada penumpang gelap dalam PP ini dengan mengoptimalkan sedimentasi berbalut itu, tetapi sebenarnya ada kepentingan ekonomi yang kemudian akan memanfaatkan yang akan merugikan bangsa dan rakyat kita, insya Allah. Mengenai langkah DPR sendiri dalam mengawal kebijakan PP ini? Ya, kita akan panggil KKP kemudian untuk menyampaikan latar belakang dari keluarnya PP ini dan kira-kira kajian-kajiannya seperti apa. Dari situlah kemudian Komisi 4 harusnya mengambil sikap, dan saya secara pribadi dan juga fraksi menyatakan bahwa ini harus kemudian dicabut. Tinggal nanti kemudian secara kelembagaan Komisi 4 belum pernah memanggil karena memang baru keluar, dan kita tidak pernah dengar ada
terkait dengan RPP ini sebelumnya belum pernah dengar, tahu-tahu kemudian sudah menjadi PP, sehingga ini menjadi kewajiban kita sebagai pengawasan untuk kemudian memanggil KKP untuk meminta penjelasan bagaimana PP ini bisa keluar dengan kajian-kajiannya. Jadi benar ya Pak ya, dari mayoritas dari DPR sendiri menginginkan PP ini cabut ya Pak? Kalau beberapa yang saya lihat di media, teman-teman kita sepakat untuk urusan lingkungan kita tidak beri tolerir, sehingga harus dicabut seperti itu. Terima kasih banyak Bapak atas kesediaan dan waktunya. Terima kasih. Saya kesini ya. Ya siap Pak. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 4 DPR RI. Yang mana pemirsa DPR mayoritas tidak setuju dengan PP tersebut dan harapannya pemerintah juga akan memperhitungkan dampak lingkungan serta kedaulatan bangsa. Terima kasih atas perhatiannya pemirsa, kembali ke studio.